Shalom, rancangan Allah atas hidupku. Pernahkah kita membuat sebuah jadwal atau rencana harian di dalam hidup kita? Jadwal hari-hari, jadwal keseharian, hari ini mau melakukan apa, hari ini mau kemana saja. Itu merupakan rencana-rencana di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik, Allah juga memiliki rancangan dalam hidup kita. Maka sebenarnya Allah sang pencipta, yaitu sang pembentuk kehidupan kita. Dia sangat mengerti apa rancangan di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Karena awal kehidupan setiap individu memiliki rancangan yang sudah Allah tetapkan. Di dalam rancangannya, kita dapat mengetahui konsep diri kita yang tepat sesuai dengan pemandangan Allah. Waktu itu kakak sudah pernah berbicara tentang identitas diri. Adik-adik bisa kembali melihat videonya ya. Di sana kita akan menemukan bahwa identitas diri kita yang tepat adalah ketika kita dapat menemukan Allah di dalam hidup kita. Maka kita akan mengenali siapa diri kita di hadapan Allah dan betapa berharganya kita di hadapan Allah. Nah, adik-adik, kita juga akan membahas tentang konsep diri di bagian-bagian berikutnya ya. Nanti adik-adik boleh saksikan. Nah, pada awalnya dan bahkan sampai hari ini, Allah memiliki rancangan yang sempurna bagi setiap orang percaya. Kakak dan juga adik-adik, tidak ada satupun rencana yang jahat yang Allah siapkan bagi kita. Tapi mengapa seringkali kita tidak dapat melihat rencana Allah yang sempurna itu, rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kita? Kenapa seringkali kita tidak bisa melihatnya? Tentu saja karena dosa. Kita adalah manusia yang sudah berdosa. Karena dosa itu, hilanglah kemuliaan Allah yang Allah sudah tempatkan di dalam diri kita, sehingga keadaan diri individu itu dapat mengaburkan konsep diri yang tepat. Bagaimana kita, seperti apa kita seharusnya, apa rancangan Allah itu, kita tidak akan dapat mengertinya dengan tepat, tentu karena dosa. Maka seseorang yang memiliki konsep diri yang negatif tidak dapat melihat rencana Allah dalam hidupnya. Adik-adik bisa bayangin ya, seharusnya kita dapat berjalan di dalam rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi karena dosa dan karena kehilangan kemuliaan Allah, itu mengaburkan konsep diri kita yang tepat di hadapan Allah, sehingga kita tidak dapat lagi melihat rancangan Allah dalam hidup kita. Kita dapat melihat di dalam Yeremia ketika bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Allah, itu dibuang ke Babel. Mereka dibuang menjadi bangsa buangan. Adik-adik lihat bahwa ada konsep diri yang salah ketika mereka dibuang. Mereka pasti ada perasaan-perasaan yang tidak tepat, perasaan negatif, konsep diri yang salah, perasaan ditinggalkan oleh Allah. Semua itu berkecamuk di dalam diri bangsa Israel pada saat itu. Maka perasaan-perasaan itulah yang mengendalikan mereka sehingga membentuk konsep diri mereka menjadi bangsa yang terbuang, sehingga hal tersebut membuat mereka tidak bisa percaya bahwa Allah sebenarnya sangat mengasihi mereka, dan Allah sudah pernah menyatakan mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah, sebagai bangsa milik kesayangan Allah yang memegang janji. Nah, maka Allah mengutus seorang nabi yang bernama Yeremia untuk menyatakan cinta kasih Allah dan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel mengenai janji yang Allah sudah pernah berikan bagi mereka. Begitu pula dengan kehidupan kita, adik-adik.
Allah mempunyai rancangan dalam hidup setiap kita, dalam hidup kakak, dalam hidup adik-adik. Semua Allah telah rancangkan dari awal kehidupan kita bahkan sampai akhir hidup kita. Nah, adik-adik, rancangan Allah dapat kita ketahui ketika kita mampu mengenal Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah pribadi yang hidup. Dia adalah sosok Bapa bagi kita, anak-anaknya. Kita dapat berbicara kepadanya, kita dapat menghampirinya, mendatanginya untuk bertanya dan mengerti apa rancanganku ya Bapa yang telah Engkau sediakan. Maka adik-adik, kita bisa datang menghampiri Bapa, berdoa kepadanya untuk menanyakan kepada Bapa sendiri. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Nah, luar biasa ya adik-adik. Sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau ada mungkin dari kita yang sering bertanya, kok aku seperti ini Kak, kok aku memiliki fisik ini, kok aku lahir dari keluarga seperti ini. Itu semua adalah hal-hal yang menjadi kedaulatan Allah yang bisa kita terima. Kita tidak dapat mengubah semuanya, kita tidak dapat mengubah masa lalu, kita tidak dapat mengubah hal-hal yang sudah pernah terjadi, hal-hal yang Allah tetapkan. Tapi kita bisa mengubah masa depan kita benar-benar menjadi bergantung kepada Allah. Karena sepenuhnya hidup kita adalah miliknya, hidup kita adalah kepunyaannya. Maka siapa yang tahu rancangan hidup kita yang tepat, yang benar, yaitu Allah sendiri. Ketika kita dapat mengenali Allah, ketika kita dapat mengenali Dia, yaitu Bapa dalam hidup kita, menghampirinya, datang kepadanya, kita akan mengerti bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus melangkah esok hari, apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengerti dengan tepat semua hal itu. Nah, tapi seringkali ada roh jahat, ada si jahat yang tidak menyukai ketika kita mengerti rancangan Allah dalam hidup kita. Ketika kita mengerti semua rancangan Allah secara utuh, tentu ada si jahat yang sering kali tidak suka. Maka dia bisa gunakan keadaan, kondisi, omongan banyak orang, bahkan diri kita sendiri untuk menggagalkan rancangan Allah di dalam hidup kita. Dan yang keluar di dalam diri kita adalah perasaan-perasaan negatif di dalam diri kita. Kita bisa jadi pribadi yang mengasihani diri, kita bisa menghasilkan konsep diri yang salah sehingga kita tidak mengerti apa tujuan hidup kita. Nah, akibatnya adalah kita tidak akan tahu bahwa kita ini adalah anak Allah yang pantas untuk memanggil Bapa di surga sebagai Bapa kita. Nah, itu merupakan hal yang terbesar ya dalam hidup kita ya adik-adik. Sehingga sebenarnya ada begitu banyak hal yang kita bisa tanyakan di hadapan Bapa. Maka jika adik-adik mau hari ini, jika kita mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa kita ini adalah rancangan Allah yang telah disediakan bagi kita, maukah adik-adik bersama datang untuk menjawab panggilan Allah bagi diri kita pribadi lepas pribadi. Ini bukan sebuah tuntutan dan ini bukan sebuah paksaan, tapi ini adalah sebuah kerinduan di mana Allah sesungguhnya sudah memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Sekarang Dia memanggil kita pribadi lepas pribadi untuk datang menemuinya dan berseru kepadanya. Karena sesungguhnya Allah telah memperkenalkan dirinya lebih dulu kepada kita melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Jika adik-adik mau, mari kita berdoa bersama-sama untuk meminta Tuhan Yesus memimpin hidup kita hari ini dan seterusnya, agar kita mengerti rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
Jika adik-adik mau, mari kita berdoa, kita bisa ambil sikap doa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih karena sesungguhnya Engkau adalah Bapa yang mengerti setiap kami, setiap rancangan Bapa di dalam hidup kami. Seringkali kami kabur untuk melihat siapa diri kami. Seringkali kami kabur untuk melihat apa rancangan Allah dalam hidup kami. Seringkali kami tidak mengertinya Bapa. Bapa, maka hari ini kami mau supaya Tuhan Yesus saja memimpin kehidupan kami dari hari ke hari. Biarkan kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Biarkan kami terus berjalan dengan maksud dan kehendak Bapa dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Mungkin kami masih muda, tapi kami mau sejak masa muda kami mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Bapa, kami membutuhkan Engkau. Hadirlah dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahkan dalam perasaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih karena rencanamu yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk banyak hal dalam hidup kami. Haleluya, amin. Oke, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bye.